Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dan kami taatimi pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Al-Qadir 1 Jember, Abuya Kiai Haji Ahmad Mujaddisya Wahid BDI. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Islam Al-Qadir 1 Jember, Dr. Asmad Hanisya SPD MM, dan pada Mr. Fikri Barihin MPDI yang kami hormati selaku dosen pengampu mata pelajaran administrasi dan supervisi pendidikan. Dan tidak lupa pula kepada teman-teman satu perjuangan yang semoga kita semua bersama nanti ketika wisuda bersama dari awal hingga akhir, amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik dan hidayatnya kita dapat berkumpul walaupun hanya sebatas lewat WA ataupun lewat YouTube. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kita semua dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Baik, untuk mempersingkat waktu, di sini kami dari kelompok terakhir, saya atas nama Dr. Duha Ahmari dan saudara saya ataupun teman satu kelompok saya adalah Mbak Zahratul Ulia, yang akan presentasikan tugas materi pada pagi hari ini, yaitu mengenai mata pelajaran administrasi dan supervisi pendidikan, yang kebetulan kami mendapatkan tugas ataupun judul tugas yaitu arti, kemudian program dan organisasi bimbingan di sekolah, seperti itu. Jadi sebelum lanjut ke materi, bahwasannya referensi dari kelompok kami ataupun presentasi pada pagi hari ini adalah buku ini ya, buku administrasi dan supervisi pendidikan yang disusun ataupun yang diterbitkan di Rosda. Kemudian pengarangnya adalah Dr. Andes M. Ngalim Purwanto MF. Jadi bukunya sama seperti buku yang lainnya, cuma ini cetakan terbaru, jadi kemasannya berbeda. Intinya isinya adalah sama, jadi walaupun kemasannya berbeda, yang penting isinya sama seperti itu ya. Baik, lanjut. Kita perlu ketahui bahwasanya bimbingan sekolah biasanya ataupun disebut dengan bimbingan konseling. Jadi teman-teman kadang berpikir bahwasannya bimbingan konseling itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang abnormal ataupun orang-orang yang kecil, orang-orang yang memerlukan bimbingan. Bahwasanya teman-teman ketahui, bimbingan ini tidak hanya berlaku kepada masyarakat abnormal ataupun orang abnormal ataupun masyarakat kecil ya. Masyarakat kecil dalam artian di bawah umur. Jadi masyarakat di atas masyarakat yang sudah dewasa ataupun masyarakat umum ini juga memerlukan bimbingan konseling. Perlu diketahui bahwasanya bimbingan konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada setiap individu dari berbagai umur. Jadi tidak hanya diberikan kepada hanya umur tertentu, tidak, tapi juga berbagai umur. Bahkan umur usia sudah tua juga memerlukan bimbingan konseling, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bimbingan itu di sini saya menuliskan slide-nya ataupun di PowerPoint saya ada bimbingan, kemudian ada anak-anak, ada dewasa. Jadi saya membagi bahwasanya bimbingan sini dibagi dua, yaitu anak-anak dan dewasa. Kemudian saya bagi lagi bahwasanya anak-anak itu di anormal dan abnormal. Kemudian di dewasa ini ada masyarakat umum, seperti itu.
Baik, mungkin dari teman-teman ada yang menanyakan bahwasanya sebenarnya itu apa sih bimbingan seperti itu ya. Buat siapa sih bimbingan? Kemudian apa juga fungsi dari bimbingan. Nah, baik. Di sini saya akan menjelaskan dari sebenarnya tadi sudah saya singgung bahwasanya bimbingan itu tidak hanya difokuskan kepada kepada orang-orang yang abnormal, tetapi kepada orang-orang yang normal juga memerlukan bimbingan konseling seperti itu ya. Jadi bahwasannya dari pengertian bimbingan sendiri atau guidance konseling, bimbingan dan penyuluhan. Tadi saya katakan bahwasanya bimbingan merupakan bantuan dari setiap individu untuk individu lainnya untuk istilahnya memberikan solusi ataupun pandangan misalnya pandangan hidup atau lain sebagainya, yang intinya adalah mereka juga memerlukan tujuan. Jadi di setiap tujuan hidup mereka itu kadang tidak berjalan mulus ya, tidak berjalan sesuai apa yang diinginkan mereka. Nah, di situ perlu adanya bimbingan dari orang-orang yang sudah pengalaman di bidang yang akan dia lakukan. Misalnya tujuan hidupnya ataupun impiannya adalah menjadi seorang dosen. Nah, di sana dia harus ketika menginginkan ataupun ingin menjadi seorang dosen, dia juga memerlukan bimbingan dari misalnya dari orang yang telah berpengalaman menjadi dosen seperti itu. Itu adalah bimbingan dari bimbingan sendiri, kemudian dari bimbingan. Kemudian bagi siapa sih bimbingan ini yang dibutuhkan? Jadi tadi saya sudah menyinggung bahwasanya bimbingan dibutuhkan oleh semua orang ya. Tidak hanya orang yang abnormal, tapi juga orang yang normal, orang yang dewasa, tidak hanya anak-anak itu memerlukan namanya bimbingan seperti itu ya. Baik, kemudian lanjut ke selanjutnya bahwasanya fungsi dari bimbingan dalam pendidikan. Jadi tentu ketika kita membahas satu masalah, satu pengembangan ataupun satu teori, itu pasti ada namanya tujuan dan fungsinya seperti itu ya. Jadi fungsi bimbingan dalam pendidikan itu ada 3. Saya menuliskan di sini ada 3. Yang pertama adalah bimbingan mengefektifkan program sekolah. Jadi fungsi dari bimbingan sendiri adalah fungsi dari bimbingan sekolah. Nah, di sini kita fokuskan kepada bimbingan sekolah ya, sudah masuk ke bimbingan sekolah. Jadi tidak hanya bimbingan umum, tapi bimbingan sekolah. Jadi yang pertama fungsi dari bimbingan sekolah adalah memperhatikan bimbingan mengefektifkan program sekolah seperti itu. Jadi fungsi yang pertama adalah mengefektifkan program sekolah seperti itu. Kemudian juga mendekatkan hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi selain efektifnya program yang ada di sekolah, juga memberikan pendekatan hubungan sekolah dengan masyarakat. Jadi dengan adanya bimbingan ini, sekolah dan masyarakat ini lebih lebih saling toleran, saling mengenal seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah bimbingan individu ke arah jabatan atau pekerjaan yang sesuai. Tadi saya katakan bahwasanya ketika kita ingin menjadi seorang dosen ataupun seorang guru, kita memerlukan ataupun membutuhkan bimbingan yang benar-benar pengalaman di bidang tersebut. Misalnya kita menginginkan jadi dosen, maka kita perlu bimbingan sudah pengalaman di dosen seperti itu. Itu adalah fungsi dari bimbingan tersebut. Terima kasih. Baik, kita lanjut. Selanjutnya bahwasanya tadi sudah saya singgung ataupun sudah saya jelaskan mengenai fungsi dari bimbingan sekolah. Jadi setelah kita mengetahui fungsi dan kita setelah mengetahui orang yang dibimbing itu siapa saja, kemudian kita juga perlu mengetahui bahwasanya mengapa bimbingan sekolah ini sangat diperlukan. Jadi seperti ini.
Jadi semakin tahun semakin banyak, semakin tinggi perkembangan zaman. Tentu semakin banyak pula masalah-masalah yang timbul seperti itu. Jadi apakah sangat penting bimbingan sekolah ini dilakukan? Ya tentu sangat penting, karena seperti yang saya katakan bahwasanya ketika kita memiliki ketika kita hidup di masa-masa seperti ini, masa yang terus berganti. Jadi masa ini tidak hanya satu masa, jadi masa ini terus berganti, waktu ini terus berjalan. Jadi semakin adanya perkembangan zaman, semakin adanya teknologi-teknologi yang canggih, maka semakin situ pula timbul istilahnya banyak sekali masalah-masalah. Jadi untuk tingkat kepentingan bimbingan ini sangatlah penting seperti itu ya. Baik. Baik, itu ya, itu adalah tingkat kepentingan bimbingan sekolah sendiri. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tingkat pentingnya bimbingan sekolah, kita juga perlu mengetahui siapa sih orang-orang yang berkompeten dalam bimbingan konseling seperti itu ya. Jadi di bimbingan konseling ini juga ada tim ataupun orang-orang tertentu yang sudah ditugaskan untuk menjadi konselor. Jadi pembimbing dari bimbingan ini adalah disebut juga dengan teacher counselor ataupun seorang pembimbing yang sudah berpengalaman, bukan berpengalaman ya, sudah sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan profesinya. Jadi untuk orang-orang yang sudah memiliki kompetensi biasanya itu melakukan ataupun membuka tempat bimbingan di rumah, bukan di rumah masing-masing ya, tapi membuka tempat praktek bimbingan konseling seperti itu. Nah, orang yang membuka praktek itu disebut dengan konselor seperti itu. Jadi dia biasanya sudah memiliki sertifikat ataupun sudah memiliki sertifikat, istilahnya itu sertifikat untuk membuka tempat bimbingan konseling seperti itu. Baik, itu mungkin yang dapat saya jelaskan mengenai bimbingan konseling, dari pengertian, kemudian siapa saja target yang harus kita bimbing dan siapa saja orang-orang yang bisa melakukan bimbingan. Kemudian juga fungsi dari bimbingan sendiri sudah saya jelaskan. Mungkin jika ada nanti pertanyaan bisa tanyakan di grup WA ataupun bisa tanyakan langsung di bawah kolom komentar YouTube saya. Dan juga selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Mbak Syaratul Ulia sebaiknya untuk teman-teman audiens disimak. Kemudian jika ada pertanyaan langsung dipertanyakan setelah selesai presentasi seperti itu. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mbak Syaratul Ulia untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalatul Ulia dari Institut Agama Islam Al-Qadiri, Fakultas Tarbiyah, Prodi PAI, Pendidikan Agama Islam, semester 5. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan dan menerangkan mata kuliah kami, yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan, yang telah sudah tadi dijelaskan oleh teman saya, yang bertema yaitu arti program dan organisasi bimbingan di sekolah. Nah, yang dimana di sini telah dijelaskan oleh teman saya arti dari pentingnya bimbingan, kemudian juga fungsi bimbingan dalam pendidikan. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah teman saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang program bimbingan di sekolah dan juga organisasi bimbingan di sekolah. Nah, di sini saya dapat buku panduan. Nah, di sini yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan oleh Deli Terandas M. Walim Purwanto MP. Jadi saya berpacu pada buku panduan ini. Baik, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang yaitu program bimbingan di sekolah. Nah, di sini ada beberapa poin, yaitu ada empat ya. Ada empat. Pertama yaitu hal-hal penting yang perlu diperhatikan, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi program bimbingan, kemudian ciri-ciri umum program bimbingan,
Yang terakhir yaitu implikasi-implikasi suatu program bimbingan. Dan saya akan menjelaskan satu persatu dan semoga bisa dipahami oleh pembaca atau pendengar pada video dan tugas kami. Saya akan menjelaskan tentang poin pertama, yaitu hal-hal yang penting yang perlu diperhatikan. Jadi ada suatu hal yang harus kita perhatikan dalam program bimbingan di sekolah ini. Nah biasanya nih ya banyak yang berbicara atau berkata begini, bagaimana kepala sekolahnya, kemudian bagaimana programnya, bagaimana keadaan di sekolah tersebut gitu. Nah biasanya kata-kata semacam ini berlaku pula bagi penyusunan program bimbingan. Nah, kepemimpinan yang bijaksana dan berpengalaman sangat penting di dalam pelaksanaan program bimbingan. Jadi dalam penyusunan ini pasti suatu kepemimpinan itu harus bijaksana dan juga mempunyai pengalaman yang sangat luas. Jadi muncul suatu ide-ide yang bisa membuat program ini berjalan dan juga membuat suatu siswa atau masyarakat di sekitar itu tertarik kepada program yang dijalankan oleh pemimpin atau kepala sekolah dan juga yang di dalamnya juga gitu, seperti guru, staf dan juga yang lainnya. Kemudian poin kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi program bimbingan. Nah di sini saya mengambil 5 poin dalam faktor-faktor yang mempengaruhi program bimbingan. Di sini pertama yaitu satu, bagaimana pengertian dan penerimaan kepala sekolah tentang fungsi dan tujuan bimbingan itu. Jadi apa sih bentuk pengertian dari kepala sekolah ini dan juga tujuannya apa sih gitu. Mungkin ada yang berpendapat bahwasanya program bimbingan ini tidak layak begitu. Ada yang juga harus ada dalam suatu lembaga atau sekolah tersebut karena ini sangat penting untuk murid gitu. Ada juga yang berpikiran seperti itu gitu. Jadi kalau sama suatu kepala sekolah ini sudah memberikan kode yang bagus intinya ya, dijalankan gitu begitu. Jadi suatu program ini akan lancar gitu jika pemimpin ini bertujuan dan baguslah penerimaannya tentang program bimbingan tersebut. Kemudian dua yaitu latihan, pengalaman, minat dan pengetahuan tentang bimbingan yang dimiliki oleh para pelaksananya. Jadi orang yang melaksanakan ini harus punya pengalaman dan juga minat dan juga pengetahuan tentang bimbingan ini. Jadi nggak sekedar kosong gitu. Jadi biasanya seumpama guru mempunyai dalam matematika pasti udah pernah belajar tentang pelajaran matematika. Jadi ada satu yang bisa jaminan lah untuk guru tersebut berikan suatu ilmu gitu ya. Sama seperti juga program bimbingan ini. Jadi harus punya pengetahuan, jadi nggak kosong gitu. Kemudian 3 yaitu bagaimana pandangan guru-guru dan masyarakat terhadap kebutuhan bimbingan itu bagi murid-murid. Jadi juga kita harus tahu juga apa faktor-faktornya ini, apakah juga menurut guru juga para masyarakat atau wali murid ya, apakah penting bagi si anak atau si murid gitu. Jadi kan pasti harus tahu itu semua anaknya dalam proses bimbingan atau proses belajar gitu. Jadi susah untuk beradaptasi dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Bagaimana caranya? Nah ini harus juga dilatih gitu ya. Apa penyebab dari anak tersebut, si pendidik ini kenapa kok bisa begini begitu. Kemudian apakah penting gitu ya satu program bimbingan ini terhadap si pendidik gitu. Kemudian 4 kerjasama antara guru-guru, orang tua murid dan masyarakat. Jadi bekerjasama antara guru, murid dan juga orang tuanya gitu. Kemudian biaya dan perlengkapan yang tersedia. Jadi seumpama biaya dan perlengkapan yang
yang tersedia ini lengkap gitu ya di suatu lembaga gitu. Jadi ini kan enak, jadi ingin melakukan suatu kegiatan jadinya tuh langsung memunculkan ide-ide gitu. Jadi maksudnya apa yang perlu kita apa yang diperlukan oleh si murid gitu ya, atau si pendidik yang memerlukan bimbingan ini lengkap dalam satu lembaga tersebut gitu. Untuk selanjutnya yaitu ciri-ciri umum program bimbingan. Nah, yang tadi itu faktor-faktor yang sekarang yaitu ciri-ciri yang di sini ciri-ciri umum program bimbingan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu kegiatan bimbingan ini haruslah dilakukan secara kontinu atau sejak dari taman kanak-kanak. Kemudian yang kedua yaitu proses bimbingan haruslah menyerap setiap kegiatan sekolah. Yang ketiga yaitu program bimbingan hendaklah definitif atau tegas, mudah dipahami gitu. Kemudian yang keempat yaitu semua fase program bimbingan haruslah terkoordinasi, jadi ada yang mengkoordinir dalam program bimbingan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu program ini hendaklah mengarahkan titik perhatiannya pada tujuan dan masalah-masalah individu pada murid. Jadi pertama ini kegiatan ini harus dimulai dari kecil, benar. Jadi setiap bimbingan itu harus kita tanamkan kepada anak didik sejak dini, karena jika di rumah itu orang tua mendidik dan membimbing anaknya kepada apa yang belum dia ketahui, mungkin dia belum bisa beradaptasi terhadap lingkungan yang baru. Biasanya anak kecil susah ya beradaptasi dengan suatu hal-hal yang baru atau keadaan lingkungan yang baru pertama kali mereka ketahui begitu. Jadi harus diasah dari kecil. Jika di lembaga atau sekolah, jadi ya penyesuaian lah gitu. Kemudian bimbingan ini haruslah menyerap dalam setiap kegiatan sekolah, jadi bisa diserap oleh dalam kegiatan sekolah gitu. Jadi murid itu bisa menyerap kegiatan bimbingan ini yang dilakukan oleh guru-guru yang memiliki keahlian khusus. Jadi apa yang telah saya sampaikan yang sebelumnya, bahwasanya program ini dilakukan oleh guru-guru yang sudah berpengalaman atau telah mengetahui suatu bimbingan tersebut. Jadi mungkin BK, contohnya BK ini jadi guru ini telah menempuh pendidikan bimbingan konseling gitu begitu. Jadi ada suatu hal yang harus guru tersebut lakukan atau orang yang membimbing, yaitu konselor yang pendidik itu, atau yang memiliki masalah yaitu konseling. Jadi konselor ini harus bisa menguasai dan mengetahui apa yang harus dilakukan oleh konselor ini terhadap konselingnya atau si murid tersebut. Kemudian program ini hendaklah tegas dan jelas begitu ya, jelas. Jadi agar kalau tidak jelas itu kan takutnya si murid atau si pendidik ini akan sulit untuk memahaminya. Jadi harus tegas dan jelas. Kemudian semua fase program bimbingan ini adalah terkoordinir, jadi ada yang mengkoordinir program ini. Jadi kalau tidak ada yang mengkoordinir atau ya mengkoordinir lah gitu ya, jadi takutnya terjadi ketidakstabilan dalam program tersebut. Kemudian program ini mengasah didikan kepada masalah murid. Jadi semua program ini terpacu dan tujuannya hanya satu, kepada masalah si murid tersebut. Kemudian implikasi suatu program bimbingan. Di sini implikasi ini ditujukan kepada ada 2 poin, yaitu bagi individu murid, kemudian bagi organisasi dan pekerjaan di sekolah. Saya akan lanjutkan
tentang implikasi suatu program bimbingan. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu bagi individu murid dan juga bagi organisasi dan pekerjaan sekolah. Pertama yaitu bagi individu murid. Nah, di sini yaitu menyediakan kondisi-kondisi yang memungkinkan setiap murid selalu merasa aman. Jadi menyediakan suatu perlengkapan ataupun suatu aktivitas yang bisa memberikan kenyamanan bagi si murid tersebut atau yang punya masalahan. Kemudian juga menyediakan kondisi dan kesempatan bagi setiap murid untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Jadi setiap ada kegiatan ataupun apapun yang bisa membuat atau menjadikan kesempatan bagi setiap murid untuk menghasilkan hasil yang lebih baik lagi, bagi di kelas ataupun di luar jam kelas, seperti dalam kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, dan sebagainya. Kemudian mengembangkan pengertian dan sikap yang dapat membuat murid memelihara kesehatan jasmani dan juga rohani mereka. Jadi mengembangkan sikap agar menjaga kesehatan si murid ya, apalagi dalam keadaan pandemi seperti ini. Jadi kita memberikan kesempatan dan juga mengembangkan agar si murid ini tetap sehat selalu dan terhindar dari penyakit yang lainnya, dan dari jasmani maupun rohani dari murid. Kemudian mengusahakan agar murid dapat memahami dirinya. Jadi bisa diusahakan kita tuh bisa memberikan arahan gitu ya, agar si murid itu bisa memahami diri sendiri. Apa sih kekurangan saya? Apa sih yang buat saya ini tidak bisa beradaptasi dengan teman yang lain di sekolah maupun di lingkungan yang baru gitu, ataupun kenapa sih saya ini kalau di kelas selalu diam, tidak bisa beraktivitas, padahal saya di rumah selalu aktif gitu. Jadi harus dia memahami dirinya terlebih dahulu begitu. Kemudian mengembangkan sikap dasar bagi tingkah laku sosial yang baik. Jadi mengembangkan sikap yang baik, sopan santun, bagaimana sikapnya kepada guru, kepada teman dan orang tua dan lain-lain. Itu bagi sebagian dari bagi individu. Kemudian selanjutnya yaitu bagi organisasi dan pekerjaan sekolah. Di sini menempatkan kebutuhan pribadi individu di atas pertimbangan prosedur sekolah yang lain. Jadi menempatkan kebutuhan apa sih pribadi, kebutuhan yang seharusnya ditempatkan di setiap sekolah gitu, apa yang harus dibutuhkan gitu dari setiap murid seperti itu. Kemudian menyediakan suatu kurikulum dan kondisi kerja yang memungkinkan setiap murid dapat bekerja dengan hasil yang baik dan kapasitas yang penuh. Jadi menyediakan suatu kurikulum ya yang dapat membuat murid ini bisa bekerja lebih baik lagi, mungkin dalam bidang sains, dalam bidang matematika ataupun yang lain, bisa memfasilitasi gitu ya. Mungkin kalau tidak tersedia, bisa dikembangkan dengan cara yang lain gitu. Kemudian menyediakan kondisi yang memungkinkan murid berpartisipasi secara aktif dalam perencanaan dan dalam kegiatan kelompok. Di sini biasanya contohnya dalam kegiatan kelompok di kelas ya, kerja kelompok gitu. Bagaimana si murid ini bisa aktif dan memberikan kesempatan untuk semua bisa agar dapat bekerja gitu ya, tidak hanya satu orang saja. Mungkin satunya malu, satunya tidak tahu, jadi diberi kesempatan gitu, jadi dikasih ruang gitu. Kemudian yang terakhir yaitu menyediakan kesempatan untuk mengadakan perencanaan staff atau staff planning ya, perencanaan gitu, sehingga
Dengan demikian pandangan-pandangan dan tujuan bersama dapat dikembangkan. Jadi planningnya apa sih gitu ya, selama bagaimana kita untuk pertemuan selanjutnya kita membuat kerja kelompok gitu ya. Jadi setiap individu harus membuat puisi. Jadi itu dapat berkembang di sini. Jadi ada yang tidak tahu, ada yang tahu. Jadi yang tidak tahu bertanya kepada yang sudah yang tahu, dan membuat puisi itu bagaimana sih gitu. Jadi saya bekerja sama gitu. Itu jadi implikasi. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu organisasi bimbingan di sekolah. Nah, di sini ada 2 poin, yaitu permasalahan dan yaitu selanjutnya struktur organisasi bimbingan di sekolah. Nah, di sini permasalahan apa sih, maksudnya bagaimana sih? Nah, perkembangan di sini tidak semua orang dapat mengatasi dan menyelesaikan kesulitan dan masalah-masalah yang dihadapi dalam proses perjuangan hidupnya, apalagi bagi anak-anak ini ya. Sebagai generasi muda yang belum matang dan masih memerlukan bimbingan dan pendidikan untuk memajukan hidupnya pada masa yang akan datang. Jadi permasalahan ini kan setiap individu punya masalah yang masih punya permasalahan dengan berbeda gitu. Jadi bagaimana sih untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu, apalagi anak-anak mungkin dia hanya tahu main-main dan makan gitu ya, tidak tahu kesulitan atau masalah apa yang harus mereka lakukan gitu. Mungkin jika bermasalah dengan teman sekelas itu mungkin hanya cuek atau sekedar begitu ya. Jadi harus ada yang bimbing gitu loh. Kalau setidaknya orang tua tuh harus tahu dalam kehidupan si anak tersebut, perkembangan sehari-hari gitu di rumah ataupun di sekolah. Nah, ini beberapa kesulitan dan masalah yang banyak dialami para siswa, seperti yang telah saya contohkan tadi ya sebelumnya. Ada yang susah beradaptasi di lingkungan yang baru gitu, dan juga susah untuk menangkap pelajaran di kelas gitu, atau bisa dia tuh menangkap pelajaran itu dengan membaca, mendengar, ataupun langsung dengan praktek gitu ya, gak suka membaca gitu. Di sini contohnya itu kurangnya minat perhatian terhadap beberapa mata pelajaran di sekolah gitu. Banyak juga ya yang kurang minat dengan pelajarannya, matematika, fisika gitu. Ini kemudian kesulitan dalam belajar dan menerima pelajaran ya, seperti saya yang jelaskan tadi gitu ya. Ada yang sulit, ada yang bisa langsung cakap gitu ya. Jadi permasalahan itu berbeda-beda setiap individu. Kemudian kesulitan dalam memilih jurusan. Biasanya ini untuk kalangan SMA dan SMK sederajat gitu ya. Mereka tuh bingung mau jurusan apa gitu ya, mau ambil apa gitu. Kalau biasanya, kalau contoh dari saya dulu itu masih MA, itu kelas 10-nya itu masih dicampur, jadi belum sampai IPA IPS. Jadi kelas 11-nya kita harus menentukan jurusan apa gitu, IPA atau IPS. Jadi di situ dibuat program tesan ya, atau jadi di ujian, di perizian, di tes, dia tuh menangkapnya atau dia tuh minatnya kemana, IPA atau IPS. Jadi kalau IPA ya masuk ke IPA, nanti kalau minatnya ke IPA maka IPS kan nanti jadinya salah jurusan gitu ya, nanti malah dampaknya nanti kepada si murid tersebut begitu. Kemudian terakhir itu sulit dalam kesulitan yang dialami akibat perkembangan masa pubertasnya. Misalnya dalam masa ABG gitu ya, kesulitan yang dialami dalam masalah biasanya ya percintaan gitu ya, ataupun masalah dalam keluarga yang sebelumnya tidak tahu jadi sudah tahu gitu. Bagaimana sih gitu ya tentang keluarga, bagaimana untuk kehidupan masa-masa yang telah mungkin sudah bisa dia
kelima gitu ya. Yang dulu mungkin hanya main-main gitu ya, yang sejak berkembangnya waktu ya, jalannya waktu, dia sudah tahu gitu kerasa hidup gitu ya, mungkin begitu. Itu permasalahan. Nah, kemudian selanjutnya yaitu struktur organisasi bimbingan di sekolah. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ya. Biasanya ini kayak seperti sekolah swasta ya, memiliki berbagai jenis dan tingkatan seperti kayak TK, SD, SMP, SMTP, dan SMTA. Ini dalam suatu kompleks bangunan sekolah dapat membentuk lembaga bimbingan dengan sekolah yang lebih lengkap. Jadi biasanya ada dalam suatu lembaga ini memberi program ya bimbingan yang sudah lengkap dalam suatu kompleks atau di dalam satu lembaga. Jadi ada yang sudah mempunyai fasilitas lengkap ya, ada yang tidak gitu. Jadi beda-beda gitu, tapi tetap tujuannya untuk organisasi bimbingan sekolah tersebut. Kemudian ini lembaga bimbingan dan penyuluhan tersebut dibagi menjadi 5, yaitu bagian pencegahan dan pemeliharaan, kemudian bagian penasihat akademik dan hubungan sekolah, kemudian bagian pusat pengetesan, kemudian bagian penyuluhan dan percobaan, yang terakhir yaitu bagian rehabilitasi dan kuratif. Di sini akan menjelaskan jadi bagian pencegahan dan pemeliharaan. Dan di sini ini setiap guru ini bersama-sama bekerjasama untuk mengadakan usaha agar para siswa ini tetap memelihara suasana baik di kelas ataupun di luar sekolah ya, misalnya di kelas atau di lingkungan masyarakat. Kemudian memberikan penerangan gitu ya, atau jalan untuk waktu yang tepat mengenai bahaya yang timbul dalam lingkungan masyarakat. Jadi kita dari nasihat gitu ya kepada si murid bahwasanya apa yang mereka lakukan akan berimbul kepada dirinya sendiri. Jika itu jelek, dia negatif. Kalau positif akan kembali mereka dengan yang baik juga yang positif. Kemudian ini bagian penasehat akademik dan hubungan sekolah. Ini menjelaskan dan mengutarakan kepada siswa tentang hal-hal yang tentang hasil-hasil pemeriksaan ya, dari psikologis dan sosial menasehati lah dari segi psikolognya, kemudian juga sosialnya yang kurang baik begitu. Kemudian memberikan saran yang sesuai tentang kebiasaan belajar yang baik gitu. Kemudian mengumpulkan data dan syarat-syarat yang masuk kurikulum dari universitas. Ini yang saya jelaskan tadi, memberikan nasihat, mungkin data-data terlebih dahulu, syarat-syaratnya gitu ya. Kalau jika anak ini ingin masuk dalam jurusan atau akademik yang ingin mereka tuju. Kemudian bagian pusat pengetesan di sini, jadi pengetesan itu ada menyusun suatu perangkat dalam tes tersebut. Sini dalam tes kelas ya, kemudian IQ test, kemudian intellectual make up dan lain-lain yang diperlukan. Jadi apa yang harus berikan kepada si murid tersebut untuk mengetes itu ya. Kemudian mengadakan tindak lanjut hasil tes. Jadi setelah memberikan tes-tesan ini, lanjutnya yaitu pengolahan hasil tes tersebut. Kemudian menjalankan testing massal atau mengadakan tes bersama gitu. Ada juga tes individu juga begitu. Kemudian bagian penyuluhan dan percobaan ini menyelenggarakan penyusunan individu terhadap siswa-siswa atas permintaan guru. Kemudian mengadakan percobaan yang diperlukan untuk meneliti tingkah laku siswa. Kemudian membuat manual tentang metode observasi, wawancara, dan lain-lain. Ini dari bagian penyuluhan dan percobaan. Kemudian yang terakhir yaitu bagian rehabilitasi dan kuratif, yaitu mengadakan pengajaran remedial. Jadi pengajaran remedial ini
hasil ujian yang kurang baik ya, jadi diulang kembali. Kemudian mengadakan pembentulan cara bicara yang kurang baik bicaranya, ataupun caranya yang berbicara kurang sebenarnya dia bisa bicara tapi kurang untuk mengutarakannya begitu. Kemudian mengadakan pembetulan cara belajar gitu ya, mengusahakan penyaluran yang cocok terhadap para siswa yang membutuhkannya. Jadi kita mengusahakan apa yang dapat usaha apa yang bisa membuat si murid ini bisa pas gitu ya, agar permasalahannya ataupun apa yang diperlukan oleh mahasiswa ini bisa diterima begitu. Itu dari saya, kayak tugas-tugas apa gitu ya. Jadi setiap bimbingan program bimbingan ini pasti ada beberapa yang harus kita ketahui juga ya, di faktor, ciri umum, kemudian permasalahan dari individu di si murid ya, apa yang harus mereka perlukan, apa yang mereka butuhkan, apa yang harus dilakukan oleh si guru terhadap si murid tersebut gitu, agar permasalahannya cepat terselesaikan dan bisa menghasilkan yang baik begitu. Mungkin cukup dari saya itu ya, dari penjelasan tentang program bimbingan di sekolah dan juga organisasi bimbingan di sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya dari saya, mohon maaf banyak kesalahannya, saya maaf ya yang sebesar-besarnya, karena di sini saya juga masih belajar dan mungkin insya Allah akan saya belajar kembali jika mungkin ada kesalahan dari teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman dan juga dosen pembimbing Miss Ulfa dan teman saya Saudara Duha untuk kerjasamanya dalam tugas individu atau kelompok ini. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.